Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nastaina Wimenafian, mahasiswi program studi sarjana terapan gizi dan dietetik Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan hewani dan identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan nabati. Bakteri patogen merupakan penyebab penyakit yang sering berhubungan dengan bidang penyehatan makanan, seperti diare, muntaber, tifus, dan infeksi saluran pencernaan. Bakteri patogen yang sering menjadi salah satu agen penyebab keracunan makanan. Bakteri patogen masuk ke tubuh inang dan dapat menyebabkan penyakit. Penyakit tersebut muncul akibat infeksi yang menghasilkan perubahan fisiologi normal tubuh, menurut Harty tahun 2015. Hal ini disebabkan karena masih tingginya tingkat kontaminasi mikroorganisme pada makanan yang disajikan oleh berbagai penyelenggara makanan. Kontaminasi dapat berasal dari peternakan, perkebunan, atau bahkan penjamah makanan, serta yang berhubungan langsung dengan permukaan meja atau alat pengolah makanan yang terkontaminasi selama proses produksi, menurut Yuliani dan Utaman tahun 2013. Proses produksi makanan dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi persiapan, pengolahan, dan penyajian makanan. Keterlibatan manusia dalam proses pengolahan makanan sangat besar, sehingga penerapan sanitasi perlu mendapat perhatian khusus karena manusia berpotensi menjadi salah satu mata rantai dari penyebaran penyakit, terutama yang disebabkan oleh mikroorganisme melalui makanan, menurut Purnawijayanti tahun 2012. Penjelasan yang pertama mengenai prosedur identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan hewani. Alat yang digunakan untuk mengidentifikasi bakteri patogen pada bahan makanan hewani, yang pertama ada cawan Petri, tabung reaksi dan rak tabung reaksi, Erlenmeyer, kaca objek, kaca penutup, kertas bungkus, autoklaf, aluminium foil, jarum ose, inkubator. Sedangkan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini ada alkohol 70%, Aquades, media TSA, KOH 3%, H2O2, dan sampel bahan makanan. Kemudian kita memasuki langkah kerja. Nah, kerjanya yaitu yang pertama, semua peralatan yang digunakan seperti cawan Petri, tabung reaksi, Erlenmeyer, kaca benda, dan kaca penutup dicuci lalu dikeringkan 3 hingga 4 menit. Selanjutnya dibungkus dengan kertas dan dimasukkan ke dalam autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian seluruh permukaan dan dinding laminar airflow dibersihkan dengan semprotan alkohol 70%. Lalu fan dinyalakan untuk mengalirkan udara agar tetap bersih dan disinari dengan ultraviolet selama 15 menit. Kemudian pembuatan media TSA. Media TSA ditimbang sebanyak 4 gram dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan 100 ml Aquades. Ditambahkan pada media dan dihomogenkan menggunakan magnetic stirrer sambil dipanaskan di atas hot plate hingga mendidih. Media disterilkan dengan autoklaf. Media sebanyak 7 ml dimasukkan ke dalam cawan Petri dan dibiarkan selama 24 jam. Kemudian dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Kemudian kita masuki identifikasi bakteri. Hal pertama yang dilakukan yaitu membersihkan lalu membedah bahan makanan, misalnya jika bahan makanan tersebut berasal dari hewan. Kemudian bakteri pada bahan makanan tersebut diisolasi secara aseptis menggunakan jarum ose. Kemudian digoreskan 4 kuadran pada media TSA.
Lalu inkubasi pada suhu 28 derajat Celcius selama 12 hingga 24 jam. Selanjutnya, amati morfologi. Dilakukan dengan mengamati bentuk koloni tunggal yang akan dimurnikan. Pengamatan yang dilakukan yaitu bentuk koloni, warna, tepian, dan elevasi koloni. Kemudian, dilakukan kultur munibakteri yaitu satu koloni bakteri diambil dengan menggunakan jarum Ose dan digoreskan zigzag pada media TSA. Kemudian inkubasi pada suhu 28 derajat Celcius selama 24 jam. Selain pengamatan makroskopis tadi pada bakteri, bahan pangan, ada beberapa identifikasi menggunakan uji biokimia bakteri. Uji biokimia yang pertama yaitu pewarnaan gram. Uji gram ini dilakukan dengan KOH 3%. Satu tetes KOH 3% ditetesi pada kaca objek. Satu ose isolat bakteri diambil, kemudian dipindahkan ke kaca objek dan dicampurkan. Uji positif ditandai dengan tidak terbentuknya lendir dan uji negatif ditandai dengan terbentuknya lendir saat dicampurkan KOH 3%. Yang kedua, uji katalase. Satu tetes larutan H2O2 3% ditetesi pada kaca objek. Satu ose isolat bakteri diambil, kemudian dipindahkan ke atas kaca objek dan dicampurkan. Uji positif ditandai dengan terbentuknya gelembung-gelembung pada kaca objek dan uji negatif ditandai dengan tidak terbentuknya gelembung-gelembung pada kaca objek. Uji yang ketiga yaitu uji oksidase. Satu ose isolat bakteri dioleskan pada kertas oksidase. Pengamatan dilakukan pada perubahan warna kertas. Uji positif ditandai dengan perubahan warna kertas menjadi biru dan uji negatif ditandai dengan tidak terjadi perubahan warna pada kertas. Selanjutnya yaitu kita memasuki identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan nabati. Bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu medium Demen rugosa sharpe MRS agar oxoid, media Demen rugosa sharpe MRS broth oxoid, Pepton water, media potato dextrose agar atau PDA, media nutrien agar, NaCl 0,9%, larutan H2O2 3%, cat kristal violet, cat lugol iodin, alkohol 96%, safranin, dan sampel bahan makanan nabati. Sedangkan alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu toples, cutter, timbangan analitik, labu ukur, Erlenmeyer, cawan Petri, inkubator, autoclave, kaca objek, hot plate, pinset, bunsen, cawan porselen, spatel logam, ose gores, rata tabung reaksi, dan mikroskop listrik. Kemudian kita masuki langkah kerja. Langkah kerja yang pertama yaitu penyiapan sampel. Misalnya sampel buah. Sampel buah merupakan buah masak dan tidak cacat. Kemudian buah dicuci dengan air mengalir dan dikeringkan. Setelah kering dikupas kulitnya dengan pisau stainless steel steril. Sampel buah yang telah dikupas dan dipotong dimasukkan ke dalam daun pisang steril dan dibungkus. Setelah dibungkus dimasukkan ke dalam wadah berupa toples kedap udara dan cahaya. Kemudian dilakukan pembusukan selama 72 jam pada suhu ruangan. Langkah yang selanjutnya yaitu pengenceran sampel. Sampel hasil pembusukan tadi diambil pulpnya. Kemudian dicampurkan, lalu dimasukkan sebanyak 1 gram ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml MRS broth.
setelah dimasukkan di inkubasi selama 48 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian hasil inkubasi diambil dan dilakukan pengenceran dengan mengambil 100 mikroliter hasil inkubasi ditambahkan ke dalam 900 mikroliter peptide water sehingga diperoleh pengenceran 10⁻⁻⁻⁰. Kemudian hasil dari pengenceran 10⁻⁻⁻⁰ diambil kembali 100 mikroliter dan dimasukkan kembali ke dalam tabung berisi peptide water 900 mikroliter. Kemudian dilakukan seperti itu hingga didapat pengenceran 10⁻⁻⁹. Langkah yang ketiga yaitu isolasi bakteri. Pengenceran 10⁻⁹ yang diperoleh diambil dengan menggunakan ose bulat sebanyak 1 ose. Kemudian dilakukan inokulasi ke dalam media MRS agar dengan membagi cawan Petri ke dalam 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Dilakukan menggunakan metode gores membentuk zigzag bersambung tiap kuadran. Kemudian inkubasi cawan Petri selama 7 hari pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah proses inkubasi selesai, dilanjutkan dengan mengisolasi koloni-koloni yang tumbuh masing-masing berdasarkan perbedaan morfologi koloni bakteri dalam cawan Petri setiap kuadran. Kemudian lakukan isolasi sampai diperoleh isolat atau koloni tunggal dari tiap cawan Petri. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi bakteri. Nah, mengidentifikasi bakteri ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji katalase dan metode makroskopik dan mikroskopik. Yang pertama yaitu metode makroskopik. Metode makroskopik ini dilakukan dengan melihat langsung morfologi isolat bakteri yang tumbuh pada media meliputi bentuk dan warna bakteri. Identifikasi makroskopik selain dilakukan dengan bentuk dan warna juga dapat dilakukan dengan tepian, permukaan, serta sudut elevasi yang terbentuk pada isolat. Kemudian sedangkan metode mikroskopis dilakukan dengan menggunakan mikroskop dengan metode pewarnaan gram. Pewarnaan gram dilakukan dengan mengoleskan bakteri di atas objek gelas, difiksasi lalu ditetesi cat gram A, didiamkan selama 1 menit, ditetesi cat gram B, didiamkan selama 1 menit, ditetesi cat gram C, didiamkan selama 30 detik. Kemudian ditetesi cat gram D dan didiamkan selama 2 menit. Kemudian ditutup dengan cover glass dan ditetesi dengan minyak emersi lalu diamati bentuk dan warna sel bakteri tersebut. Sedangkan metode yang terakhir yaitu uji katalase. Uji katalase ini dilakukan dengan meneteskan larutan H2O2 pada objek gelas. Kemudian diambil olesan bakteri dengan menggunakan ose dan dioleskan pada larutan pada objek gelas. Uji katalase dilakukan dengan meneteskan H2O2 3% pada kultur muda yang berumur 24 jam. Sifat reaksi terhadap uji katalase ditentukan dengan pemunculan gelembung gas yang memberikan indikasi pembentukan gas CO2. Pengujian katalase adalah pengujian secara biokimiawi yang memperlihatkan aktivitas dari bakteri yang menghasilkan enzim katalase ditandai dengan terbentuknya gelembung pada pengujian yang menandakan reaksi positif. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.